pada webinar hari ini, kita akan membahas mengenai meningkatkan kualitas konten website dengan UAS SEO dan Canva. Pada webinar ini, kita akan membahas cara agar website yang kamu buat itu sesuai dengan kaidah SEO UAS, dan bagaimana sih cara mengupgrade konten website kamu dengan menggunakan Canva. Untuk webinar hari ini, kita sudah mengundang Mas Tito, praktisi digital marketing. Nah, Mas Tito sendiri adalah trainer digital marketing dan juga pembicara seminar mengenai digital marketing dan juga bisnis online. Mas Tito sudah menjalani profesinya sejak tahun 2015, dan saat ini Mas Tito berfokus untuk membantu para UMKM, perusahaan besar di Indonesia untuk dapat menunjukkan potensinya di dunia digital. Nah, mungkin dari Mas Tito boleh nyalain kameranya supaya teman-teman juga bisa lihat nih Mas Tito sama dengar suara Mas Tito. Halo semuanya, selamat malam. Oh, banyak banget ya, luar biasa nih. Iya, luar biasa banget Mas Tito. Keren banget Mungkin ya. teman-teman bisa infoin ke aku nih, Mas Titonya udah nyala belum kameranya sama suaranya terdengar nggak? Jelas. Cek, Coba. cek, 1, 2, cek. Jelas ya? Oh, oke, sudah. Oke, malam Mas Tito. Oke. Makasih ya udah mau ngisi webinar malam ini mengenai meningkatkan kualitas konten website dengan UAS SEO dan Oke, Canva. sama-sama. Wah, ada yang bilang saya kurusan katanya. Terima kasih loh. Nggak sia-sia berarti saya Oh, olahraga diet ya. ya Mas Tito ya? Oh, data diet nih di rumah. Oke, Mas Aduh. Tito. Makasih ya, Mas. Ini untuk background peserta pada hari ini, mostly, wah masih banyak nih yang masih muda-muda nih Mas Tito, masih Wah, iya, umur keren banget. 18 sampai 24, dan rata-rata mereka masih mahasiswa. Wah, masih muda-muda nih ya teman-teman. Wah, Wah, seumuran lah. keren banget. Ya, seumuran sama kita ya Mas Tito, masih Iya, muda. jelas. Oke, saya lihat dulu sebentar, mereka sudah punya website atau belum. Eh, Mostly mereka belum punya website, tapi mereka tertarik untuk mulai membuat website. Jadi, semoga dengan Oke, nah. materi yang dibawakan oleh Mas Tito hari ini, teman-teman jadi lebih tertarik lagi ya buat website dan mulai langsung buat website setelah webinar hari ini. Wah, keren. Oke, Mas Tito, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih Lintang atas waktunya. Teman-teman sekalian, selamat malam. Ini luar biasa, saya ngeliat pesertanya. Waduh, deg-degan sendiri ya, teman-teman. Ternyata banyak banget, antusiasnya juga luar biasa. Ini ada berapa nih Lintang ya? Ada 130. 134 Wow. and still going. Halo Vanessa, Kak Deha Dinata ya, Riva, Reni, Kak Lia, segala macam. Semuanya terima kasih sudah datang, dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih bingung mau buat website atau enggak. Terus teman-teman juga yang terutama yang masih bingung, kira-kira worth it nggak sih punya sebuah website, worth it nggak sih kita punya sebuah hosting dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini saya cuma mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian gitu ya, bahwa memiliki sebuah website itu sangat amat worth it sekali ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk ngeluarin modal di buat website, karena untuk teman-teman yang pebisnis online pun sekarang melihat bahwa website itu adalah bagian dari branding ya, bagian dari lebih profesionalnya sebuah brand. Kalau misalnya gini, teman-teman bisa bayangin deh, kalau misalnya kita sama-sama jualan online ya, kita sama-sama punya produk yang sama, katakanlah contoh kita sama-sama main perlengkapan bayi, perlengkapan anak dan bayi. Teman-teman punya brand, contoh misalnya teman-teman adalah brand teman-teman, terus saya juga punya. Sementara teman-teman hanya bermain di sosial media dan misalnya marketplace gitu ya. Nah, sementara yang saya miliki punya marketplace, punya sosial media, dan juga punya websitenya sendiri gitu ya. Nah, kira-kira market di luar sana bagaimana? Nah, ini teman-teman juga perlu sadar ya. Kalau misalnya hanya untuk selling dan sebagainya, it's okay, semua bisa menang gitu ya, sama gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya sebuah website, ada nilai plus tersendiri di mana teman-teman next step lebih dari sekedar misalnya hanya pemain di luar sana yang mungkin hanya main di sosial media atau main di marketplace aja gitu ya. Nah, jadi di sini saya nggak akan jelaskan cara buat website ya, tapi saya mau menjelaskan tentang bagaimana powerfulnya sebuah tools UASEO, di mana UASEO ini sangat memudahkan untuk kita semua nih, kita semua yang udah ada di video kali ini, untuk membuat sebuah konten yang sebenarnya punya peluang besar untuk bisa ada di page one Google. Nah, ini keren banget ya, namanya toolsnya adalah UAS SEO, di mana UAS SEO ini nanti yang keren dari UAS SEO adalah ternyata dia memberikan panduan-panduan. Nah, seperti apa?
Yuk kita lihat. Nah, apa itu SEO dan penting nggak sih SEO untuk kayak optimasi? Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ada sebuah plugin. Ya, plugin ini kita ibaratkan kalau teman-teman yang sudah punya website pasti paham banget ya plugin itu apa. Tapi kalau yang belum, tenang aja. Plugin itu kayak sebuah tools yang kita tanam dalam website. Gitu, di mana SEO ini sendiri memberikan panduan kepada kita cara penulisan artikel yang benar sesuai dengan kaidah SEO atau Search Engine Optimization. Mas itu Search Engine Optimization itu sendiri apa sih gitu ya? SEO itu apa sih? Nah, SEO itu pengertian gampang ya versi saya adalah bagaimana Google itu memberikan apa ya namanya apresiasi lebih lah untuk teman-teman yang sudah membuat konten dan konten tersebut diapresiasi oleh Google sehingga bisa masuk ke dalam page one ya ataupun misalnya bonusnya adalah ranking 3 besar ya ranking 1 apalagi ranking 1 Google gitu ya di sebuah kata kunci. Nah permainannya bagaimana Mas itu permainan dari kata kunci itu sendiri adalah teman-teman menentukan dulu kata kunci apa yang mau dibidik. Setelah itu persaingannya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin sedikit akan saya kasih tips and trick ya. Jadi nggak langsung ke USEO-nya, saya kasih tips and trick juga bagaimana teman-teman bisa meriset sebuah kata kunci. Nah, terutama teman-teman yang belum tahu banyak ya tentang bagaimana meriset. Oke, yuk kita belajar bareng, semoga bermanfaat pastinya. Terus juga akan kita lihat juga kira-kira main di kata kunci ini tuh saingannya gimana sih, saingannya siapa sih, terus habis itu berat atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Halo, salam kenal Pak Abdul gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, bagaimana kita bisa bermain cantik di SEO dan ternyata ada sebuah tools dan ini gratis gitu ya. Ini saya menggunakan yang gratis aja ya supaya teman-teman juga bisa menggunakannya gitu ya. Jadi tools ini sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Gitu ya dalam hal terutama maintenance quality dari konten website kita itu sendiri. Dan ditambah ada Canva ya di mana Canva ini fungsinya adalah bagaimana teman-teman meningkatkan kualitas konten. Jadi kalau misalnya foto itu nggak hanya plug fotonya aja gitu ya, tapi ada keterangannya teman-teman bisa nambahin seperti nomor WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa Mas itu hari ini ngebawainnya tentang Canva nggak platform lain? Karena Canva itu yang paling gampang ya teman-teman. Canva itu adalah apa ya bisa dibilang aplikasi yang sangat amat mudah, gampang, cepat. Jadi teman-teman nggak akan sulit untuk mempraktekannya juga. Mungkin di sini juga ada yang terbiasa pakai Photoshop, ada Corel Draw dan sebagainya di mana hal itu nggak saya sarankan ya karena dalam hal digital marketing itu butuh kecepatan juga gitu kecepatan juga dalam hal upgrade konten dan lain sebagainya tapi oke kalau teman-teman punya aliran sendiri itu juga nggak jadi masalah ya tapi yang jelas aliran saya karena saya fokusnya adalah mengejar traffic gitu ya jadi aliran saya adalah Canva so kita mulai nah kira-kira apa aja sih yang ada di USEO itu panduannya tuh apa aja listnya apa aja kira-kira apa aja yang harus kita lakukan untuk membuat artikel kita tuh bisa page one Google sesuai dengan kaidah SEO tentunya. Nah, jadi yang pertama ya, di SEO itu ada namanya key phrase in title. Nah, ini apa ya, zaman sebenarnya saya diberitahu juga ya teman-teman senior juga tahun 2009, 2010 dan sebagainya gitu. Google itu untuk menetapkan siapa yang page one Google gitu ya itu nggak sesengit sekarang tentu persaingannya gitu ya sekarang semua melek digital dan lain sebagainya semua melek untuk melihat bahwa Google adalah sebuah bisnis tentu ada perjuangan gitu ya tentu ada perjuangan di mana perjuangan kita adalah sesuai dengan algoritma yang Google miliki oke nah algoritma Google itu sendiri apa nah sebenarnya di video saya sebelumnya udah saya bahas tentang 3 algoritma Google yang detail, teman-teman bisa lihat video saya di Talks yang pertemuan sebelumnya ada di YouTube. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih detail tentang US SEO-nya. Nah, kalau key phrase in title, jadi tahun dulu itu gampang ya, tinggal kata kuncinya kita masukin di judul artikel. Itu peluang kita untuk page one itu udah gampang banget ya, udah pasti ada gitu ya. Bahkan ibarat kata web-web gratisan kita kayak .blogspot.com, apa misalnya kayak tito.wordpress.com pokoknya yang gratis-gratis itu merajai lah bisa merajai page one Google bahkan kadang sering banget ya kita nyari misalnya contoh kita nyari karangan bunga gitu jual karangan bunga di mana gitu ya terus isinya kan blogspot semua blogspot semua
Dan itu orangnya itu lagi ya gitu. Jadi dia ibarat kata spamming konten gitu ya di Google. Dan dulu masih banyak yang seperti itu dan berhasil. Kenapa? Karena belum ada algoritma gitu ya. Nah, sekali lagi algoritma, teman-teman penasaran dengan algoritma, teman-teman video saya sebelumnya udah membahas tentang itu di Dewa Talks ya YouTube-nya. Nah, hari ini kita membahas tentang key phrase in title. Jadi key phrase itu kata kunci harus ada di judul ya. Mungkin kayak teman-teman bisa search aja, kayak misalnya apa, public figure deh. Public figure siapa ya yang lagi naik ya. Uh, Misalnya yang lagi naik itu Rizky Febian deh ya, lagi sama Anya Geraldine nih, segala macam. Nah, teman-teman misalnya ketik di Google tentang misalnya kayak Anya Geraldine, terus itu kan pasti ada judul artikelnya yang ada kata-katanya juga ya, Anya Geraldine. Nah, itu dari segi public figure atau nama seseorang. Kalau misalnya dari segi, misalnya teman-teman punya sebuah bisnis yang ingin menguasai kata kunci apa gitu. Nah, teman-teman coba search aja contoh misalnya jual iPhone XR misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman lihat gitu. Oh, ternyata mereka ada kata-kata yang juga mengandung kata kunci itu gitu ya. Terus misalnya kayak jasa pembuatan kolam terpal gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, mereka pasti ada kata kunci atau judul yang mengandung kata jasa pembuatan kolam terpal. Nah, itulah kenapa ini menjadi syarat dari SEO itu sendiri, karena memang hal tersebut sangat berpengaruh ya terhadap quality konten kita di Google, di mata Google. Oke, next yaitu disebut dengan outbound link. Nah, ini sebenarnya terlihat ini apa gitu maksudnya. Tapi sebenarnya maksudnya adalah gampang banget ya. Link keluar dari website. Link keluar dari website itu maksudnya gini loh. Kita buat sebuah artikel. Nah, kita kan sering ya baca artikel sebuah website. Terus dia kadang tuh menyertakan sumbernya. Oke, atau misalnya ada sebuah kata yang dia tuh ada link garis biru. Begitu diklik, itu menuju ke website lain gitu ya. Website keluar gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk indexing yang lebih bagus ya. Jadi website-website yang sudah bagus tentu. Jadi gini loh, outbound link itu seperti kayak kita merekomendasikan sebuah website gitu, yang sedang kurang lebih membahas dengan sama persis apa yang sedang kita bahas. Paling gampang contoh, misalnya kita sedang bahas tentang apa sepatu kulit. Nah, terus kita mau nyari nih website-website yang sudah membahas sepatu kulit sebelumnya. Tapi misalkan kita jualan, nah kita kan nggak mau kan, maksudnya kita merekomendasikan website yang jualan juga gitu kan. Nah, paling gampang apa? Ya udah cari sepatu kulit Wikipedia. Kan ada penjelasannya tentang sepatu kulit juga kan, kata kunci juga tentang itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai outbound link. Oke, jadi outbound link intinya adalah bagaimana kita menghubungkan artikel kita, website kita dengan website yang lain melalui sebuah link. Itu disebut outbound link. Oke, next adalah internal link. Nah, internal link itu sebenarnya sekarang banyak banget ya yang ngakalin, terutama media. Teman-teman pasti sering baca sebuah berita gitu ya. Untuk satu berita aja itu kita bisa mengunjungi 4 kali. Benar nggak? Kayak halaman selanjutnya, terus halaman selanjutnya, segala macam. Selain dia memberikan internal link dalam artikelnya, dia juga ingin memperkecil bounce rate. Apa bounce rate itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah apa ya, timpalan ya, timpalan, rasio timpalan gitu. Tapi maksudnya bukan itu. Bounce rate itu gini, teman-teman intinya berusaha untuk orang itu begitu datang ke sebuah website kita terutama, dia tuh nggak hanya mendatangi satu page. Jadi dia mendatangi page yang lain segala macam. Nah, dengan seperti itu, Google menganggap website kita memang menjadi favorit ya untuk banyak orang, dikunjungi oleh banyak orang, dan dia mengunjunginya juga nggak hanya sekali datang langsung di close. Oke, disebut dengan bounce rate. Jadi semakin kecil bounce rate, rasio pentalannya, jadi semakin bagus juga sebuah website. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya sebuah artikel biasanya ada kata baca juga. Gitu ya. Terus habis itu, jangankan ada kata baca juga, di dalam paragraf diselipin artikel lain gitu kan. Set, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah memberikan internal link atau link ke dalam gitu dari website kita ke website kita lagi supaya orang selalu membaca dan keep kontak dengan website kita lah gitu. Oke, next selanjutnya adalah key phrase in introduction. Nah, ini cukup unik ya. Key phrase introduction ini adalah bagaimana kata kunci yang ingin kita bidik itu harus ada di paragraf pertama. Mungkin terkesan ngapain sih gitu ya paragraf pertama. Tapi ternyata itu berpengaruh teman-teman. Berpengaruhnya itu dalam hal indexing ya. Jadi
yang indexing atau misalnya yang membaca artikel kita bagus atau enggak, yang like page one atau enggak kan sebuah algoritma. Di mana algoritma ini membaca ya udah awalnya mau judulnya tentang apa. Nah, ya udah akhirnya membahasnya tentang Oke, ini ada apa ya? Wait, oke. Ya, salah, pencet. Oke, lanjut. Nah, bentar ya teman-teman ya. Oke, saya salah pencet. Sorry. Nah, udah. Sekali lagi, key phrase introduction ini adalah bagaimana kata kunci kita di paragraf pertama. Gitu. Jadi Google langsung melihat nih, karena kan kita langsung kita mau membidik kata kunci apa. Itulah kenapa kata kunci kita harus ada di paragraf pertama, karena memang dari judul, paragraf pertama, sampai isinya juga harus berkaitan kan dengan apa yang sedang kita bidik. Gitu ya. Tentu dengan kualitas konten yang asli ya, jadi jangan copy paste. Ya kalau copy paste sekarang itu udah ya, bisa dibilang copy paste itu udah nggak mungkin lah bisa dibilang bisa ranking satu itu kayak udah nggak mungkin gitu ya. Page one Google apalagi ranking satu udah nggak mungkin kalau teman-teman cuma copy paste terus langsung posting di website teman-teman sekalian, terus teman-teman langsung berdoa gitu ya 7 hari 7 malam untuk supaya bisa ada di page one Google, karena yang menilai kan sebuah algoritma ya, jadi kayak cukup sulit lah kalau misalnya teman-teman hanya copy paste. Jadi usahakan artikel teman-teman adalah artikel asli. Kalau teman-teman nggak bisa ngetik yang asli, ya udah beli artikel aja ya. Banyak banget jasa tulis artikel yang mereka bisa menjamin bahwa apa yang mereka ketik itu asli. Oke? Setelah itu key phrase length. Nah, key phrase length ini adalah panjangnya kata kunci. Ya, panjangnya kata kunci itu sendiri maksudnya adalah, nah teman-teman bisa punya kata kunci yang ibarat kata pas gitu ya. Pas secara panjangnya dan juga ibarat kata menurut USEO itu sendiri, ya kamu nggak bisa kata kuncinya panjang-panjang banget gitu ya. Jadi, contoh misalnya dia nggak merekomendasikan kita menguasai kata kunci yang panjang, karena buat apa gitu ya. Toh kata kunci yang panjang itu bisa kita dapetin juga dengan misalnya kita bisa menguasai kata kunci yang contoh misalnya rekomendasi dari USEO itu sendiri adalah 4 kata. Nanti kita coba cek ya. Gitu. Jadi panjangnya kata kunci sama USEO itu juga ternyata dinilai teman-teman. Nanti kita lihat aja ya, dia membutuhkan berapa kata. Nanti karena kita kan langsung praktik ya habisnya. Oke? Nah, setelah itu ada key phrase density. Nah, key phrase density itu apa? Kepadatan kata kunci. Jadi zaman sebelum algoritma ini ya, udah rapi banget dari Google. Dulu itu kita untuk menguasai kata kunci itu udah tinggal copy paste aja ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Biasanya artikel bagus, terus ada paragraf akhir, contoh misalnya paragraf terakhirnya itu kita mau ngincar kata kunci jual sepatu kulit Bekasi. Nah udah jual sepatu kulit Bekasi itu di copy paste aja teman-teman, copy paste sampai banyak banget gitu ya. Dan itu bisa cara seperti itu. Nah sekarang udah nggak bisa ya, cara seperti itu udah nggak bisa banget gitu. Apalagi Mas bisa nggak sih kita buat ngarang tuh habis itu uh, ranking satu Google bisa gitu. Kalau di kata kunci tersebut kita nggak ada saingannya ya. Kalau nggak ada saingannya kita bisa langsung page one Google itu, maksudnya nggak ada yang memberikan konten tentang itu gitu ya. Atau misalnya emang kata kuncinya emang nggak ada sama sekali gitu ya, nyari gitu ya. Dan memang akhirnya kita emang nggak punya pesaing ya, itu bisa banget ya copy paste kayak apa segala macam itu bisa ranking satu Google bahkan. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak bisa ya teman-teman, terutama kata kunci yang sulit, kata kunci yang ibarat kata berjuang itu harus berdarah-darah. Nah, jadi itu yang perlu kita sama-sama ketahui. Oke? Jadi kepadatan kata kunci ini juga harus pas. Biasanya itu setiap 300 kata itu USEO meminta minim satu kata kunci gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu biasanya 2 kata kunci atau kelipatannya aja. Cuma jangan over, dia juga ngasih batasan gitu ya. Jangan over, namanya over optimize gitu ya. Kita berusaha untuk optimasi dengan kata kunci tersebut, tapi ternyata menurut USEO itu over optimize gitu ya. Ntar kita coba, ntar saya langsung contohin deh bagaimana copy paste itu USEO-nya tuh langsung merah ya, langsung marah lah ibarat kata, dia langsung ngasih tahu ini tuh nggak gitu. Sorry, ini belum.
Oke, berarti ini key phrase in meta description. Nah, ini mungkin masih teman-teman banyak bingung meta description itu apa. Jadi kalau kita mencari sebuah kata kunci di Google, itu kan ada judul atasnya. Terus bawahnya itu kan ada deskripsi singkat lah gitu ya, tentang apa yang dijelaskan gitu kan. Nah, itu adalah meta description. Dan di USEO kita harus benar-benar mengatur meta description-nya. Yaitu meta description harus mengandung kata kunci juga ya. Jadi teman-teman kan kadang suka nyari di Google tuh ya. Dan di Google itu ngasih tahu kan. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu bahwa ada kata kunci juga yang terkandung di meta description. Dan kadang kalau misalnya ada kata kunci yang nggak terkandung, dia ngasih kata coret kan. Jadi di dalam bawah artikelnya dia, itu ada tanda coret gitu ya, bahwa dia nggak ada kata ini gitu. Nanti saya contohin ya. Nah, karena seperti itu, makanya kita harus benar-benar memikirkan meta deskripsinya gitu ya. Jadi sekarang bahkan kepikiran bahwa di meta deskripsi adalah peluang kita supaya diklik. Jadi harus pakai bahasa copywriting juga. Nah, itu keren banget ya. Lalu saya melihat, oh iya, itu bagus juga ya. Menurut saya seperti karena benar. Copywriting itu juga bisa kita sebutkan di dalam meta description supaya orang tertarik untuk bacanya. Orang tertarik dan merasa dapat info yang dia sedang cari. Contoh misalnya teman-teman kayak sepatu kulit Bandung. Terus meta description adalah Anda yang tinggal di Bandung dan butuh sepatu kulit, segera hubungi nomor ini, dan lain sebagainya. Itu kan artinya itu memberikan sebuah, oh ini jawaban saya nih, saya sedang mencari ini gitu. Saya sedang mencari misalnya produsen dengan harga termurah. Nah, itu kasih keterangannya di meta description itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat harus mengandung kata kunci. Setelah itu panjangnya meta description. Nah, ini untuk SEO sendiri dia memberikan sekitar 120 karakter ya, dimana kita harus memberikan itu, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang gitu. Nanti kita lihat aja kenapa lebih nggak boleh, karena kalau kita ngasihnya lebih ya juga nggak masuk dalam meta description itu sendiri ya, karena kepanjangan gitu. Nah, kalau kurang menurut SEO itu kayak sayang, kamu panjangnya mah harus pas gitu. Menurut SEO nanti sampai warnanya dia itu hijau, memberikan bahwa informasi yang kita berikan di meta description itu sudah cukup. Nah, jadi kita benar-benar mikir tuh meta description kita harus seperti apa. Jadi itu harus kita berikan apa ya namanya kayak sebuah kata-kata yang mengundang orang untuk bisa dan mau buah website kita lebih lanjut. Setelah itu ada previously used key phrase gitu ya. Jadi USEO itu sendiri berharap bahwa di website kita itu tidak ada namanya persaingan antar artikel ya dengan kata kunci yang sama gitu kan. Jadi contoh misalnya ada 2 artikel kita yang kita bidik kata kuncinya tuh sama. Nah, USEO itu sendiri nggak mau seperti itu ya. Jadi dia mau ngasih tahu kita bahwa ya kamu belum pernah pakai kata kunci ini sebelumnya. Good job biasanya kayak gitu. Artinya apa? Artinya memang nggak bisa. Kamu kalau misalnya satu konten, satu artikel, ya udah bidiknya satu kata kunci. Gitu. Bidiknya satu key phrase. Jangan sampai misalnya kamu 20 artikel, bidiknya cuma satu kata kunci. Ya itu sayang gitu ya. Maksudnya saya ngerti gitu. Jadi jangan apa namanya membidik kata kunci di artikel yang sama. Itu salah. Kita menurut SEO itu seperti itu. Dan mungkin saya pikir juga mulai yang ngapain ya, kita kan udah pede gitu dengan artikel kita asli dengan sebagainya, ya kenapa nggak kita perluas lagi gitu key phrase kita di website kita supaya website kita tuh semakin banyak menguasai sebuah kata kunci dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah jumlah ini ya, panjangnya kata lah, text length itu kita mau ada berapa kata gitu dalam artikel. Nah, kalau dari USEO itu sendiri, dia memberikan kita syarat minimal adalah 300 kata. Oke, jadi panjang artikel kita minimal 300 kata. Kenapa seperti itu? 300 kata itu adalah syarat minimal, ibarat kata untuk menceritakan sebuah informasi. Contoh, teman-teman bisa bayangin. Teman-teman misalnya menjual jasa ya, sama-sama jasa. Jasa pembuatan website termurah di Bekasi Selatan. Terus ada juga yang membuat artikel jasa pembuatan website termurah di Bekasi Selatan, sama misalnya seperti itu. Nah, artikel yang satu adalah bagi Anda yang butuh catatan, segera hubungi ini, terus selesai gitu ya. Segala macam gitu. Dia cuma kurang lebih 1 paragraf lah, menjelaskan tentang dianya. Sementara yang satu itu lebih lengkap. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta Selatan, segera hubungi ini. Kenapa? Karena kami menurut ini. Kami juga bisa dan lain sebagainya. Terus memberikan arahan, memberikan, oh Anda harganya seperti ini dan sebagainya, dan jadi lebih lengkap. Nah,
itu adalah alasan kenapa USEO memberikan 300 kata itu minimal, karena kurang lebih Google pun juga punya algoritma yang menilai kualitas konten ini bagus atau enggak dari ya, jumlah katanya ya, informasinya pas atau enggak gitu, sesuai atau enggak dengan yang dicari. Ya, kalau misalnya teman-teman menjelaskan tentang apa tapi isinya tentang apa, ya itu sama sekali enggak menjawab apa kebutuhan dari pasar itu sendiri ya, sedang nyari kata kunci tersebut. Nah, jadi ya itu harus benar-benar di ini ya, benar-benar memperjuangkan 300 kata itu minimal ya. Apalagi sekarang persaingannya udah berat banget, apalagi kata kunci yang berat ya teman-teman, jangan cuma 300 kata ya, bahkan sekarang itu udah ada gerakan gerakan apa teman-teman, itu gerakan udah 4.000 kata gitu-gitu ya, 5.000 kata ya, karena memang ingin mengejar quality kontennya gitu ya, ingin mengejar bagaimana informasi itu diberikan selengkap-lengkapnya gitu. Kalau misalnya ditanya, Mas, berarti tinggal banyak-banyakan kata dong untuk bersaing di page Google. Saya nggak bisa bilang seperti itu, tapi intinya adalah Google menginginkan nggak cuma banyak, tapi asli juga gitu ya. Jadi nggak terus teman-teman nyomot semua artikel dijadiin satu, jadi 10.000 kata, terus teman-teman, woi saya pasti akan lagi satu Google. Enggak juga ya, karena dilihat kan konten yang copy paste itu berapa persen. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Nah, terus ada SEO title width. Jadi panjangnya judul sama SEO itu juga dinilai loh, teman-teman. Jadi nggak bisa asal panjang atau cuma singkat doang gitu. Jadi panjangnya judul itu berkaitan dengan apa ya, related keywords. Jadi kata kunci yang berhubungan. Oke, kita misalnya nggak bidik kata kunci itu, tapi ada namanya related keywords yang bisa jadi saat orang mencari dengan kata kunci yang berbeda, bisa kita muncul juga gitu ya. Jadi SEO title width itu panjangnya judul artikel yang luas itu juga harus kita patuhi gitu ya. Dan nah, yang terakhir ada key phrase in Slack. Ini apa Mas itu? Key phrase in Slack ini adalah kata kunci kita itu harus ada di link artikelnya. Jadi di link artikel websitenya saat kita cek harus mengandung kata kunci kita yang kita bidik. Nah itu maksudnya. Oke, jadi nggak bisa kalau misalnya kayak misalnya saya menjual sepatu kulit tadi ya, jual sepatu kulit Bandung. Terus habis itu website-nya misalnya di .co.id slash sendal murah Bekasi gitu ya. Ininya apa namanya, Slack-nya gitu. Nah itu sama USEO langsung merah ya di bagian apa key phrase in Slack gitu, karena loh kok Slack-nya nggak nyambung sama apa judulnya gitu, kata kunci yang kamu bidik, karena itu berpengaruh loh gitu. Dan memang berpengaruh ya teman-teman, berpengaruh banget gitu, banget gitu, berpengaruh banget dalam hal apa kata kunci gitu. Jadi Slack itu juga saya lihat ternyata banyak juga yang menguasai kata kunci kayak 3 kata kunci segala macam, itu memang mengandung juga kata kunci yang ada di Slack itu ya. Di linknya tuh memang ada 3 kata yang sedang dia bidik juga. Jadi itu keren banget. Dan ini hal sepele ya, hal sepele. Tapi ternyata itu penting ya, dan itu dilihat ya. Jadi kayak kita memberikan informasi tentang ya tadi sepatu kulit Bandung. Nah kalau misalnya nggak ada di linknya, nggak ada di bagian apa namanya Slack-nya tadi, ya itu juga dipertanyakan gitu ya oleh Google. Nah, selanjutnya kita akan praktek ya. Kita akan mempraktekkan, gitu ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana, ini saya mempersiapkan dulu. Saya akan coba pakai website yang ini sebentar. Oke, saya sudah mempersiapkan sebuah artikel ya teman-teman ya, di mana artikel itu masih saya masukin draft. Nah, nanti kita sekalian juga apa namanya buat kontennya di Canva. Oke, yang jelas artikel yang saya miliki beli ya teman-teman ya. Saya nggak bisa nulis, saya akui memang saya untuk dalam hal penulisan saya ini ya nggak mahir gitu. Ibarat kata kalau misalnya saya harus menulis sesuatu, paling di artikel ke-11 itu kata-katanya udah sama lagi kayak artikel pertama. Jadi kosakata saya sebagai penulis artikel tuh udah ini banget ya. Jadi udah kita mending fokus di traffic aja, udah beli aja gitu ya. Ibarat kata investasi lah. Oke, yuk kita praktek. Ini saya share screen yang ini berarti. Oke. Kak Lintang ini udah share screen-nya beda ya? Udah, Mas Tito. Oke. Aman. Oke. Nah,
Oke, teman-teman, ini adalah tampilan dari website. Ya, website untuk kita mengedit sebuah artikel ini ya. Ada di post konstruksi. Desain konstruksi di mana saya ingin membidik kata kunci jasa pondasi gedung termurah. Oke. Nah, tapi sebelumnya tentu kan kita riset dulu ya. Kita riset dulu apa namanya kata kuncinya gitu ya. Benar nggak sih? Nah, caranya gampang banget. Kita cari dulu misalnya all in title titik dua jasa pondasi gedung termurah. Jasa pondasi gedung dulu kita lihat. Nah, jasa pondasi gedung sendiri itu kata kuncinya ada tulisannya 62. Mas, 62 itu maksudnya apa? Nah, oke. Ini kita cut dulu ya coba. Nah, hasilnya kenapa berbeda dengan ini ya? Dengan yang kalau misalnya kita tanpa all in title. Nah, kalau ini kan jumlah pencarian ya teman-teman ya. Kalau ditambahin all in title, ini adalah konten-konten yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi kurang lebih ada 62 ya, 62 konten yang menjelaskan tentang atau yang membidik kata kunci, yang membidik kata kunci jasa pondasi gedung. Oke, nah tentu saya melihat, oh oke 62 ya. Nah, sebenarnya bisa aja, ini masih tergolongnya masih dikit, tapi saya mau nyari kata kunci yang kurang lebih pesaingnya lebih nggak banyak lagi. Jasa pondasi gedung, orang tuh biasanya nyarinya kan nggak cuma ini doang ya, biasanya ada kata sifat. Nah, kata sifatnya tuh biasanya murah. Contoh seperti ini. Nah, ternyata saingan saya cuma satu ya, itu pun di jualo.com. Nah, jadi ini bisa kita jadikan judul nih ya teman-teman ya, kita jadikan key phrase yang ingin kita bidik. Jadi jasa pondasi gedung murah. Oke, nah kita contohin ya, kita langsung contohin. Ini baru dari apa namanya all in title. Itu nyarinya bisa di mana lagi gitu ya. Nah, ada ilmu juga katanya dia makainya itu adalah ini teman-teman. Aduh sorry, ada motor balap. Nah, ini adalah disebut dengan Google Suggestion ya. Nih, bentar mana. Saya cari dulu aja nih. Oh, alah harus begini. Nah, ini kalau di Fasi, nah ini ya, ada namanya Google Suggestion. Nah, ini adalah yang orang-orang cari ya, jasa pondasi gedung, jasa pondasi rumah. Nah, contoh seperti ini, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, aduh ada Soma ya, sekali itu. Nah, ini adalah yang dicari. Nah, kalau misalnya kata kunci ini, itu masih dikit ya persaingannya ya, teman-teman. Yang susah tuh apa? Contoh yang susah, khusus bisnis online. Ini susah banget. Ini kata kunci yang sulit sekali untuk dikuasai sebenarnya, teman-teman. Nih, ya, banyak banget kata kunci ini. Nah, kita lihat aja. Betul nggak sih, Mas? Mas susah tuh gimana? All in title ya. Tadi persaingan kita kan berapa sih? 2 ya. Satu ya di jasa pondasi gedung murah. Nah, saingan kita tuh teman-teman, berapa tuh? 22.000 ya. Berdarah-darah gitu. Oke, artinya ini kita hindari. Oke, kunci ini gitu ya. Biasanya dikasih yang terpanjang. Jadi kalau misalnya jasa fondasi rumah misalnya, saya mau lihat nih. Kalau jasa fondasi rumah saingannya berapa? Nah, lumayan ya, 300-an gitu kan. Lagi website saya, kita harus sadar juga kan website kita yang masih baru misalnya. Website saya itu masih sekitar 2 bulan, 3 bulan. Jadi menurut saya itu masih baru gitu. Jadi kalau untuk bersaing dengan 398 konten yang sudah posting sebelumnya, menurut saya mending saya cari yang lain gitu ya. Jasa fondasi kayak tadi gedung. Terus misalnya kita bisa cek di keywordtool.io teman-teman ya. Oke, ini sebelum saya apa namanya praktek buat artikelnya, kita praktek riset dikit ya. Jasa fondasi. Nah, kita search aja, jangan lupa diganti Indonesia. Ini keywordtool.io ya. Oke. Keyword, ini teman-teman kalau yang nggak kelihatan. Nah, ini mungkin ada yang sering juga pakai ini. Gitu ya. Ada yang
terutama yang udah punya web pasti udah biasa riset dengan keyword Tools.io ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah kata-kata yang sering dicari. Jasa fondasi, bor pile, jasa fondasi rumah, sutet, per meter, cakar ayam. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, lebih banyak gitu ya, dari yang Google Suggestion tadi. Nah, ini kita bisa ini teman-teman, bisa pakai, ini kita mau pakai kata kunci yang mana nih, kita gidik-gidik nih ya. Jasa pasang fondasi, jasa buatan fondasi, dan lain sebagainya. Tapi tergantung jasa yang kita berikan juga gitu ya. Kalau saya kan jasa fondasi gedung gitu ya. Kalau rumah tuh enggak, kita nggak mainan yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya udah kita tetap dengan ini kita aja gitu ya. Dengan apa? Karena memang jasa fondasi gedung nggak banyak dimainkan juga secara artikel gitu kan. Ya udah, sikat aja gitu. Ya, saingannya juga cuma segitu ya. Apalagi pakai kata murah, saingannya cuma satu ya tuh. Ini senang banget ya kita kalau misalnya bisnis kita kebetulan yang nggak banyak di Google, padahal marketnya ada di Google. Nah ya udah kita sikat aja. Gitu. Oke, ini langsung kita keywordtool.io. Misalnya mas saya mau cari kata kunci lain, misalnya kata kunci lain itu apa? Contoh misalnya saya mau menguasai kata kunci jual sepatu kulit misalnya nih ya. Ini yang saya lakukan sebelum saya beli barang ya, terutama waktu kemarin saya nyari sepatu kulit gitu. Ini saya lakukan. Nah ini ya, ini kata kuncinya nih yang sering dicari, sepatu kulit pria gitu kan, pria masih lebih sering nyari sepatu kulit kan. Terus misalnya ada branded original import, wah, terus ada sebuah sepatu kulit bekas Bandung online dan sebagainya gitu ya. Asri Garut, nah ini juga dan sebagainya. Nah ini adalah yang sering dicari orang di luar sana gitu ya. Jadi sepatu kulit seperti ini. Apa kata kunci yang seperti ini gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, nah teman-teman juga bisa praktek dengan teman-teman riset sendiri ya, kata kunci apa yang mau teman-teman mainkan. Nah, ini bisa dijadikan judul, bisa dijadikan teks dalam buat website kita nanti. Oke, nah berarti contoh misalnya saya mau pakai kata jasa fondasi gedung murah. Nah, kita sikat ya. Kita sikat dengan sebuah artikel. Oke, contoh jasa fondasi gedung murah. Oke, harga nego dan terjangkau. Nah, saya biasanya seperti ini ya, ada apa namanya offer lebih gitu ya, bahwa harganya bisa nego dan terjangkau gitu ya untuk mereka yang ingin menggunakan jasa kamu. Oke, nah tadi ya, ini langsung ada ini teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah jasa fondasi gedung ada kata murah gitu ya. Nih, nah kita lihat nih SEO analisisnya. Nah ini yang saya sebut dengan UA tadi gitu ya, memberikan panduan. Nah ini langsung ya teman-teman ya, tuh ada yang merah, ada yang hijau. Artinya apa Mas Ito? Tadi udah saya jelasin satu-satu ya teman-teman, nanti bisa apa dan sebagainya di skip lagi, videonya dimundurin lagi ini kan setelah ini upload di YouTube. Tapi intinya nih ada beberapa yang sudah sesuai ketentuan UA dan ada yang masih belum nih merah nih, UA marah lah ibarat kata kayak ini tuh nggak gini gitu ya. Nah, itu apa? Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama, tadi ya, kita udah jelasin nih, key phrase in introduction. Jadi kata kunci kamu tuh harus ada di, ini ya, do not appear in the first paragraph. Jadi kita harus tampilkan di paragraf pertama. Kata kunci kita apa? Kata kunci kita ya ini, yang udah kita kasih tahu. Fokus key phrase kita, ya udah. Ya, jasa fondasi gedung murah harus di sini. Udah ya, easy sekali ya. Selesai. Kita lihat pasti jadi hijau tuh kan. Di press in direction jadi well done. Oke. Okay? Terus ada key press density. Nah, tadi saya udah jelasin nih. Fokus key press kamu itu cuma ketemu sekali. Itu kurang dari yang kami rekomendasiin, yaitu 2 kali dengan panjangnya artikel kamu ini gitu ya. Fokus on your key press. Wah, langsung di ini ya, pentung ya. Fokus dong sama kata kunci kamu. Oke, ya udah kita tentuin ya. Kalau kata kunci kita ini jasa fondasi gedung murah, nah kita harus memberikan kata ini lagi gitu ya. Memberikan kata ini lagi. Nah, ya udah, jasa fondasi murah ini. Nah, dan sebagainya ya. Ini bisa teman-teman akalin lah. Nah, udah selesai ya.
Keyphrase in meta description. Ini apa Mas Ito? Jadi kata kunci kita harus di meta description. Meta description-nya ada di sini ya. Tuh. Kita kan masih termurah, kita ganti murah. Nah, kita mau bidik dengan kata murah. Hijau ya langsung. Nah, terus keyphrase in meta description udah hijau. Nah, dia langsung nih. The SEO title is wider than the view label limit. Wah, judul kamu tuh kepanjangan kata dia. Dari yang batas. Nah, kita copy judul kita, coba kita masukin ke sini nih ya. Paste. Nah, kayak gitu ya. Hilang dia. Hijau kan. Title width-nya. Setelah itu meta description length itu masih di bawah 120 karakter. Ayo dong. Gitu ya. Ini kan too short. Waduh. Up to 150 are available. Bisa kok sampai 156 karakter gitu ya. Mungkin sekali tinggalnya dapat harga khusus untuk Anda bulan. Untuk Anda bulan ini. Ini. Oke. Terus kami dapat diskon harga khusus. Nah, gini aja itu harga khusus. Buat diskon khusus. Nah, udah good result ya, 13-13-nya dia sudah sesuai dengan kaidah SEO. Dengan jumlah artikel nih, jumlah kata nih teman-teman ya. Jumlah kata yang saya berikan itu, nah ini ya, 600 words, 600 kata. Ya, dia langsung good job. Oke, karena memang minimal dari dia 300. Nah, kalau sebenarnya kita tinggal bikin konten ini ya. Nah, konten kan kita udah buat ya. Saya udah buat. Nah, saya mau mengajarkan teman-teman sekalian hari ini adalah untuk buat juga konten di Canva-nya. Kenapa Canva? Karena Canva paling gampang. Udah itu jawabannya ya. Canva itu gampang banget ya. Kita pilih aja yang 500-500, teman-teman, logo. Jadi dia kotak. Ya. Gambarnya kotak gitu. Ini seperti ini. Gitu ya. Setelah kotak ini kita langsung apa? Kita langsung bisa masukin fotonya ya, foto aslinya ya. Sebentar, saya nyari foto aslinya. Geser dulu. Foto aslinya di Oke, ini udah foto. Nah, ini ya contoh ya. Foto aslinya bisa di download ya, file download ya. Ini udah saya edit ya teman-teman ya. Sebentar. Ini foto-foto, masih foto ngambil. Foto asli itu yang ini. Sebentar. Download. Nah, ini dia foto aslinya. Oke, ada teman saya juga. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini udah tinggal kita ini. Setrak. Nah, langsung lepas di sini ya. Apa lagi COVID gini, di tetangga atau di ini pada paket-paket lebih sering dari sebelumnya sampai malam juga. Teman-teman juga ngerasain ya, dikit-dikit ada yang paket. Oke, nah contoh seperti ini foto asli ya. Nah, kalau fotonya langsung seperti ini kan kayaknya gimana gitu ya, nggak ada informasi tambahan juga, nggak ada apa ciri khasnya juga postingan kita dan sebagainya. Nah, maksudnya upgrade konten itu nanti kita kasih jangan cuma satu ya fotonya ya, ya cuma satu, jadi lebih bisa menceritakan banyak gitu tentang apa yang mau kita ceritakan di dalam artikel gitu, lebih berbicara juga. Oke. Nah, ini ada ini ya. Oke, nih aslinya, foto aslinya gitu ya. Kita sediain 4 foto sekalian, teman-teman. Nah, biasanya saya tuh ciri khasnya adalah saya mau setiap foto saya itu ada logo, terus ada kontak. Karena yang paling penting kan itu ya, logo dan nomor WhatsApp-nya gitu, atau nomor HP-nya. Nah, ini gampang banget ya pakai Canva tuh kayak gini. Ini udah tinggal apa, Mas Ito? Ini udah tinggal diisi aja nih logonya. Oke, buat aja teman logonya. Buka online. Logonya di mana ya? Oke, saya cari dulu, teman-teman.
ini dia kan, udah Agesia Konstruksi. Oke. Terus logo WhatsApp. Nah, Mas itu dapat WhatsApp gimana? Gampang banget ya. WhatsApp logo. Nih, teman-teman, banyak ya. Teruslah teman-teman alirannya yang mana? Saya biasanya yang ini. Yang ini tuh biasanya dia ini udah nggak ada. Oh, background-nya ya. Background-nya cari yang udah nggak ada, teman-teman, udah bersih. Nah, itu udah tinggal di download aja ya. Nih, kita lagi proses. Sambil nunggu yang kanvanya. Wait a minute. Oke, ini tinggal di seperti ini. Ya. Oke, juga kata kayak kasih watermark juga ya teman-teman ya. Karena kan bisa diambil gitu ya fotonya, jadi kita bisa ngakalin juga dengan memberikan logo. Oke, mana tadi WhatsApp logo? Favorit. Nah, ini. Save image as. Ya. Cut. Tadi ada. Oke. Cek. Kenapa nggak ambil logo WhatsApp-nya di Canva langsung? Bisa juga. Ada ya? WhatsApp logo. Bro. Oke. Mungkin di elemen kali maksudnya ya. Oh, ini juga bisa nih ya. Ini kan. Nih, itu ya teman-teman ya. Bisa juga ya. Saya lebih senang yang ini, WhatsApp kita. Nih, itu ya, bisa juga. Ini juga ada nih ya teman-teman ya. Boleh juga sih ini. Oh, ininya gede. No. Nah, ini ya. Oke. Nah, terus kita kasih elemen. Elemen itu yang kotaknya ini kan WhatsApp logo udah tadi. Elemen biasa aja. Kita cari yang elemennya kotak. Wah, ini mudah banget ya caranya. Ini teman pasti bisa lah. Ada yang bahkan bisa lebih bagus buatnya, silahkan ya. Ini saya malam ini biar cepat aja nih teman-teman. Biar teman-teman paling tidak tahu fiturnya di Canva seperti apa, mudahnya seperti apa, yang paling penting itu. Set. Langsung ya, kasih teks, udah nomornya. Nomornya berapa lagi? Compactor. Oke, bentar. Nomornya harus ini ya. Ini lah itu. 0821 1332 0850. It's so easy. Tuh, ya. Nanti atur letaknya. Ya, editing sederhana seperti ini cukup. Tinggal ditandai seperti ini. Oke, kita copy. Pindah ke sini kita paste. Pindah ke sini kita paste. Pindah ke sini kita paste. Nah, ini ya. Artinya untuk orang ambil foto kita juga udah susah, terus juga di foto ini juga bisa bercerita tentang suasananya seperti apa, dan ada nomor kontaknya yang paling penting. Oke, karena kita menjual sesuatu. Ya. Oke, biar agak cepat, langsung aja. Cus. Ya, ada 4 foto, dia akan langsung masuk ke download, tapi kalau misalnya foto yang lebih dari satu, biasanya dia bentuknya adalah RAR ya, teman-teman ya. Apa kayak zip. Nih. Videonya kompresor seperti ini.
Nah, ini langsung kita ini aja, apa namanya, kita kompres di download-nya ya. Ini file download-nya, ini langsung kita ekstrak file. Oke. Ya, nah ini udah kita bisa masukin ke dalam postingan kita ya. Nah, cara masukinnya gini ya teman-teman, tinggal di drag aja ke sini. Cus. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, misalnya saya juga sering tuh ya, di sini saya tambahin judul nih, lupaan ya. Apa? It's okay. Apa? Ini yang sini saya kasih judul nih, misalnya ya. Dan ke atas, nah ini saya kasih judul. Judulnya tuh biasanya sesuai dengan ini ya, artikelnya ya, saya tuh. Ya, ini tinggal copy aja. Ya. Terus kita ke Canva, tinggal add heading, paste ya. Ukurannya kita atur, baik 24 aja misalnya. Begini. Oke, ini nggak usah pakai. Nah, setelah itu apa? Ini biasanya saya kasih warna putih. Gampang ya. Setelah itu kita kasih sama ya seperti ini. Ini mudah sekali teman-teman ya. Posisinya dia backward, jadi lebih jelas. Bisa mau kita geser. Gini kurang terjangkau. Oke, pas di tengah. Downloadnya, karena kalau downloadnya cuma satu gini, dia ini ya langsung dalam bentuk file ya. Jadi nggak dalam bentuk zip. Oke, nah teman-teman bisa buat seperti itu. Kita media library, ini kita upload. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa di title-nya ada, sebentar ini biar kita select dulu aja. Nah, jasa fondasi gedung murah ini harus ada di image or attributes ya, ada di gambarnya tuh kan. Ini kan dia ngasih tahu nih, gambar kamu itu tidak ada kata kunci ya. Jadi kita harus nambahin kata kunci di dalam gambar kita. Jadi seperti ini ya, biasanya kayak gini. All text-nya ini harus ada ini ya. Nah, setelah itu ininya harus ada. Nah, oke. Nah, biasanya saya kasih gambar lebih dari satu ya teman-teman ya. Jadi gambar asli, terus habis itu gambarnya kita upgrade lagi dengan judul dan dengan penjelasan dan nomor WhatsApp. Nah, itu udah keren sekali ya. Oke, seperti itu. Tambahin lagi ya, medianya kita tambahin lagi. Kita ada foto ini ya. Saya selalu center. Lalu terakhir gambar keempat. Gambar keempat kita kasih center. Ah, udah. Ya. SEO-nya udah aman ya. Terus postingan kita juga udah upgrade seperti ini, sudah saatnya kita publish. Oke, tapi kita lihat dulu yang sebelah sini. Nah, ini masuk kategori mana nih ya? Nah, kita tambahin kategorinya. Biasa, fondasi gitu. Enter. Terus kita kasih tag. Nah, ini ya. Tag ini adalah kita mau membidik kata kunci tertentu, ini pasti kita masukin. Ya, yang tidak tertulis juga nih teman-teman ya. Itu murah. Nah, ini udah pasti kita masukin karena memang kita mau membidik kata kunci ini. Nah, biasanya kita juga nyarikan kata kunci turunan gitu ya. Misalnya jasa fondasi gedung. Oke. Jasa fondasi murah. Terus fondasi gedung murah ya. Teman-teman ya. Terus jasa fondasi gedung. Kok hilang-hilangan? Nah, kayak gini ya. Tag ini berapa Mas Ito? Banyaknya apa? Maksimalnya berapa? Bagusnya berapa? Sebenarnya untuk bagusnya kita menyarankan memang nggak spam tag ya. Saya juga menyarankan nggak spam tag. Tapi teman-teman saran saya sih 5 itu udah terbaik. 5 itu udah yang terbaik ya. Jadi misalnya kayak harga, jasa, fondasi, nah gedung. Nah ini ya.
Jadi kan ada yang nyari harga gitu ya, dan sebagainya. Terus harga fondasi gedung. Nah, ini adalah tag-tagnya gitu ya. Kita cari kira-kira ada orang yang nyari seperti ini. Ya udah ya, kita sikat aja. Feature image. Nah, yang tadi kita udah berikan konten ya. Yang tadi kita sudah sorry. Oke, ini udah kita berikan keterangan ya. Kalau sudah seperti ini, saatnya sudah publish. Publish. Ini sudah PD nih seperti ini. Oke, kita sudah publish. Nah, ntar kita lihat ya bentuk artikelnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, nih ya bentuk artikelnya kita lihat. Jasa fondasi gedung murah. Ya, harga nego dan terjangkau. Oke, seperti ini. Ya, artikelnya. Ya, untuk bisa lihat. Dan selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman mengerti tentang SEO, ditambah kualitas kontennya di-upgrade di Canva dengan cara yang sederhana, gitu kan. Terus habis itu teman-teman jangan lupa riset dulu kata kunci yang teman-teman ingin bidik. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman dari saya semoga bermanfaat. Nah, saya kembalikan ke Lintang. Halo Lintang. Halo Mas Tito, terima kasih Ya, banyak sharing-sharingnya. ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Tito tadi, boleh langsung tulis di box Q&A ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama dari Anonymous Attendee. Saya mau bertanya, algoritma Google kan terus berubah-ubah. Apakah penggunaan Yoast sebagai tools dapat mengakomodir hal tersebut? Ataukah ada tips-tips agar kita tetap bisa survive dengan perubahan yang ada? Oke. Pertanyaan bagus banget ya. Pasti ini udah ngalamin nih. Udah cukup tahu nih pasti dengan algoritma Google yang berubah-ubah. Nah, pertanyaan bagus. Jadi algoritma Google benar memang berubah-ubah dan kita harus selalu update ya. Itulah kenapa teman-teman sebenarnya penting banget untuk bergabung dalam sebuah komunitas, entah itu digital marketer dan lain sebagainya. Cuma tools Yoast ini kabar baiknya gitu ya, itu juga berubah-berubah ya. Waktu itu masih belum ada kayak internal link, outbound link saya merasakan, terus masih belum ada kayak uh, apa key press in meta description dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya dia menyertakan itu gitu. Sampai akhirnya menyertakan itu. Jadi bisa dibilang dalam tanda kutip, sebenarnya USEO ini juga cukup membantu kita untuk update perubahan algoritma Google itu sendiri. Nah, yang paling kita penting ini adalah yang paling penting adalah teman-teman on page optimization dulu aja gitu ya. Maksudnya fokusnya di bagian on page-nya dulu aja gitu. Algoritma Google kan ada banyak, ada Hummingbird yang yang penguin yang membantai tentang yang backlink gitu ya, backlink nggak benar. Nah, akhirnya teman-teman ya udah fokusnya jangan ke situ dulu, nggak apa-apa ke on page-nya dulu aja gitu ya. Kalau misalnya ntar berubah lagi algoritma Google, misalnya harus ada misalnya foto harus ada kata kuncinya di dalam foto, nah itu bisa jadi ya kita nggak pernah tahu. Nah, ya udah kita tinggal ikutin lagi dan sebagainya. Jadi benar-benar harus ya update terus ya. Kalau misalnya solusinya apa supaya tetap bisa survive dengan perubahan yang ada, ya artikelnya harus berkualitas sih. Itu udah asli berkualitas, udah susah banget tuh digeser pasti. Oke, berarti Yoast SEO itu akan up to date terus ya, Mas Tito? Iya, benar-benar update. Itu awalnya memang cuma berapa panduan, sekarang udah sampai 13 gitu kan. Oke. Sama ikut komunitas-komunitas yang memang membahas terkait SEO itu Oh mungkin. iya, itu wajib banget. Itu ya, Anonymous Attendee, semoga terjawab. Kemudian dari Kak Heri Kurniawan, dari Universitas Jember, waduh, jauh juga. Kadang kita kekurangan inspirasi nih, Kak, dalam memilih kata kunci. Gimana sih cara mengatasinya? Oke, kadang kita kurang inspirasi dalam memilih kata kunci, gimana cara mengatasinya. Nice banget ya, tapi sebenarnya Heri, ini dulu aja, maksudnya emang kita mau apa, kepentingannya apa untuk mengasih kata kunci tersebut gitu ya. Terus misalnya kalau kekurangan inspirasi ke kata kunci, sebenarnya bukan kata kuncinya, biasa inspirasi itu yang sulit malah buat artikelnya tahu. Kalau bukan kata kunci mah udah tinggal ini ya. Kita contoh misalnya kita yang tadi misalnya tentang konstruksi itu main apa ya, jasa yang bisa kita berikan apa gitu kan, ya udah sesuai aja dengan kata kunci yang jasa yang kita punya gitu ya. Terus kata kuncinya apa aja gitu, kita cari aja kayak tadi caranya. Terus orang nyarinya tentang apa di keyword oh ya udah kata kunci ini gitu ya. Kalau udah semuanya masih itu kita sikat semuanya kata kunci itu, udah kita kasih konten satu kata kunci satu artikel apa, ya udah bagus, sudah tinggal nunggu itu mah, udah tinggal nunggu ini ya segala macam.
tinggal nunggu. Apalagi kalau teman-teman artikelnya udah bagus, misalnya kualitasnya juga udah bagus, asli semua, ya udah itu mah udah tinggal nunggu orderan aja sebenarnya. Kalau udah apalagi kalau dicek udah masuk page one dan sebagainya gitu ya. Mungkin Kak Heri Kurniawan juga bisa lihat video webinar sebelumnya sama Mas Tito. Itu Mas Oh Tito iya, juga benar. bahas mengenai page one di Google. Jadi mungkin bisa cek di Dewa Talk system-nya Kak Heri. Iya. Keren banget tuh waktu itu dalam hitungan menit ya, page Iya, one ya. dalam hitungan menit. Luar biasa. Dan udah dibuktikan langsung sama Mas Tito. Oke, nice. Kemudian dari Kak Hadinata, apakah setiap hari kita harus ada artikel yang dibuat? Dan ini aku gabungin ada 2 pertanyaan. Dan biasanya untuk membeli artikel itu di mana dan harganya berapa, Mas Tito? Oke, selalu setiap hari ada artikel. Artinya adalah sebenarnya Google menginginkan website kita itu terupdate terus. Jadi itu sangat penting, setiap hari harus update artikel itu benar banget, itu harus ya. Kalau saya terutama kita, tapi gini dulu, kita mau ngasih kata kunci yang mana dulu gitu. Kalau kata kunci gampang sebenarnya ya ini maksudnya saya nggak nyuruh teman-teman untuk susah juga ya. Yang gampang kalau misalnya kita udah ngasih kata kunci itu dan memang pemainnya nggak banyak, ya udah tunggu aja gitu. Itu mah udah nggak akan ada yang ngalahin kita juga gitu ya. Jadi kita tunggu segala macam. Cuma yang lebih bagus memang selalu up to date, jangan cuma artikel-artikel jualan gitu ya. Sama sebenarnya saya juga memberikan artikel-artikel yang sifatnya informatif, mungkin bisa di ini ya. Share screen mungkin kalau mau share screen. Artikel informatif. Bisa nggak ya? Bisa share screen kok. Oke, wait. Oke. Bentar. Sorry. Nggak apa-apa. Sambil aku lihat pertanyaan juga. Oke, screen one. Ya. Nih, kasih juga artikel-artikel informatif ya. Maksudnya yang artikel pendukung gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma artikel jualan kayak tadi kan saya langsung jualan tuh jasa ini termurah apa segala macam. Tapi kasih juga artikel-artikel informatif seperti ini. Nah kalau udah artikel informatif ini jarang banget pasti untuk teman-teman bingung kata kuncinya apa gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas gitu ya. Dari sebuah bisnis tuh banyak banget turunan yang bisa dibahas. Nah, ini kan saya fokusnya masih urukan tanah nih dan lain sebagainya. Itu aja bahasnya segini gitu ya. Dan belum lagi tentang informasi tentang fondasi dan lain sebagainya. Itu pasti lebih banyak lagi. Nah ini maksud saya juga yang teman-teman bisa upgrade konten sampai seperti ini juga ya gitu ya. Yang ibarat kata tuh apa ya, orang tuh jadi senang juga gitu ya. Nah, kita berikan konten yang juga lucu, ada kesan lucunya dan sebagainya. Ini lagi viral juga Bapak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa juga memberikan artikel seperti ini, ya itu bisa mengatasi juga untuk kita bingung kata kunci. Ya. Okay. Harus update setiap hari, misalnya bingung mas artikelnya apa. Terus harga artikel di mana? Udah teman-teman cari aja. Jasa penulis artikel. Jangan lupa kita ada Google ya teman-teman, tinggal dicari itu banyak banget tuh ya. Songwriter, apa nih yang pakai AdWords nih udah niat sekali ya seperti ini. Nah, yang ini berarti apa nih udah bagus sudah dia bisa menguasai kata kunci ini yang sebenarnya juga mereka semua bersaing kan secara SEO kan. Ya udah ini sikat-sikatin nih, maksudnya mereka bagus-bagus nih berarti aja tulis artikelnya gitu kan. Itu udah gitu aja caranya. Cara nyari. Harganya beda-beda. Mas itu rekomendasinya mana? Terserah ya teman-teman. Saya bisa rekomendasiin karena saya juga nggak di-endorse sama semuanya juga gitu ya. Jadi yang jelas yang di page one ini saya sudah beli artikelnya semua. Oke. Semoga menjawabnya Kak Hadinata. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Hartini Owi. Bila kita sudah menulis banyak artikel di website lama, lalu kita membuat website baru dan ingin artikel kita tetap ada di website baru, apa bisa dipindahkan artikelnya? Lalu bagaimana dengan SEO-nya? Apakah akan ada perubahan yang masih tahu dari website lama ke website baru? Oh, it's not that easy ya, nggak semudah itu. Nggak semudah itu untuk langsung page one lagi gitu. Contoh misalnya, maksudnya gini kan, maksudnya kita punya sebuah domainnya apa? Misalnya tadi dia Agasia Konstruksi. Terus kita buat domain lagi dengan brand baru. Contoh misalnya kita lepas kerjasama dengan teman-teman kita yang ada di Agasia Konstruksi, terus kita buat brand baru, tapi kita megang websitenya. Terus misalnya kita buat titokonstruksi gitu ya, .com gitu ya. Terus artikel itu kita pindah ke Tito Konstruksi segala macam. Nah, itu nggak semudah itu langsung page one Google gitu. Kita mungkin berpikir bahwa Kak, artikel di sana kan juga ya, kita posting di sini gitu ya. Dan di sana kan udah dihapus websitenya dan segala macam. Cuma teman-teman jangan lupa di sana tuh masih ke indeks. Kadang website yang dihapus pun ya itu masih ke indeks ya. Biasanya Kak Lintang bisa cek
itu kadang tuh masih ada kontennya gitu kan. Nah, jadi ya bisa dibilang itu bisa masuk konten copy paste juga loh teman-teman, hati-hati gitu ya. Kecuali misalnya teman-teman udah nih domainnya tuh migrasi, nah itu beda cerita ya. Kalau migrasi hosting dan sebagainya itu kan biasanya ada errornya segala macam dan indexing ulang. Jadi memang paling benar adalah teman-teman dari awal uh, jangan sampai ganti website ya. Itu udah penting banget gitu. Kalau misalnya jadi jangan dipindahin. Saya pernah ngasih saran, benar-benar saya masih ingat. Saya pernah ngasih saran untuk itu seorang ibu-ibu ya. Nah, dia mau ganti nama website. Terus saya bilang bisnisnya sama mas. Ini sama. Saya cuma nggak suka aja namanya website ini gitu. Oke, ya udah buat website baru. Nah, website yang baru ini buat artikel yang baru lagi gitu ya. Karena sayang teman-teman, sayang kalau website yang satunya mati gitu hanya karena misalnya apa. Apalagi kalau misalnya kita mau misalnya dominasi SEO ya di page one misalnya dengan jasa yang kita berikan itu website nama-namanya beda. Jadi bayangin ya website nama-namanya beda nih. Tetapi kontaknya sama semua gitu. Jadi kita juga orangnya gitu. Nah itu gimana? Rasanya ya pasti ya lebih enak ya kita lebih apa? Ya lebih dapat cuan juga gitu ya. Akhirnya kita lagi. Nah itu saran saya jangan dipindahin, tapi mending buat konten baru lagi. Gitu. Karena indeksinya ngulang lagi dari awal. Kayak. Semoga terjawab ya Kak Hartini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Abdul Karim. Mas, kenapa ya rubah kunci dikit aja di artikel atau page bisa hilang page kita dari halaman awal Google padahal cuma tambahin satu kata di key phrase? Wah gila ini praktisi banget nih Mas Abdul nih. Saya juga pernah soalnya. Jadi benar banget ya. Jadi memang untuk kata kunci itu sendiri sangat apa ya kalau misalnya kita ubah satu kata gitu memang udah berubah lagi kan indeksnya udah berubah lagi ya langsung hilang juga. Sebenarnya solusinya adalah kalau misalnya kita mau bikin kata kunci yang berbeda lagi, saran saya buat konten lagi gitu. Jangan utak-atik yang sudah terindeks apalagi sudah masuk page one itu mending yang diutak-atik yang misalnya kita masuk page one adalah isinya ya teman-teman. Jangan key phrase-nya apalagi judulnya gitu ya. Udah selesai deh itu bisa kita cari lagi emang nggak ada gitu ya. Tapi yang diganti adalah itu. Jadi kalau misalnya mau bikin kata kunci yang kurang lebih cuma beda satu kata apa segala macam, cara paling aman adalah udah buat konten lagi aja gitu ya. Toh udah tinggal buat konten lagi gitu ya, tinggal informasinya udah tinggal kurang lebih kita samain aja kan dan sebagainya, tapi kita ganti-ganti katanya dan segala macam susunan katanya kita ganti juga supaya nggak copy paste. Nah jadi benar itu bisa hilang lagi, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya, bisa ditanya sama yang punya Google. Google langsung. Tapi benar banget tuh pasti praktisi kelihatan pertanyaan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Teddy, Mas Tito, kalau cara cari riset keyword dengan all entitled atau tanpa all entitled bedanya apa? Oke, dengan all entitled atau dengan tanpa all entitled. All entitled itu kita sebenarnya mau mencari saingan kita berapa banyak, berapa kurang lebih dalam tanda kutip berapa konten lah yang sudah mengandung kata kunci tersebut. Pasti di luar kita dong, apalagi kalau kita belum memberikan oke, share screen aja. Boleh. Mati kutu kalau nggak ini ya. Nggak share screen. Boleh. Oke, udah ya, ini share screen. Nah, udah share. Jasa penulis artikel. Nah, kita lihat aja. Wah, saya juga punya nih Mas, jasa penulis artikel. Saya mau bersaing dengan mereka. Nah, kita lihat aja ya. Nah, saingannya 6.000 ya, teman-teman ya. 6.500 yang mengandung kata kunci jasa penulis artikel gitu ya. Oke. Nah, ini kita untuk mencari apa namanya? Apa ya kata pesaing gitu. Dalam tanda kutip pesaing ya kompetitor kita gitu. Contoh misalnya, ini masih kata siapa sih? Misalnya apa ya? Kemarin tuh ini ya. Nah, ini nggak ada pesaingnya nih misalnya. Nah, ini ya. Ini kan kita lagi ya, teman-teman ya. Ya, artinya ya, ini ya bukan saingan nih. Artinya kita ya udah bukan menguasai. Artinya kita sudah, postingan kita sudah mengandung kata kunci ya ini, jasa urekan tanah Tangsel ini ya. Sorry. Agak nge-lag. Cek. Aman? Aman. Oke. Agak nge-lag. Ya, nih dari page one nih, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ya kurang lebih kita sudah mengandung kata kunci ini dan masuk page one gitu. Nah, kalau bedanya ini kan ini adalah jumlah pencarian ya teman-teman ya. Nah,
kalau misalnya tambah all in title adalah pesaingnya. Pesaingnya ya nggak ada ya, artinya kita sudah masuk konten. Ini juga bisa jadi cara konten kita udah masuk belum di Google, yaitu dengan all in title juga ya teman-teman ya. Nih contoh misalnya ini nih. Nah ini kita mau cek ini udah masuk ini belum sih? Apa artikel kita udah masuk Google belum sih? Ya udah, caranya all in title ini. Terus ini kita paste sampai sini ya. Ini kita paste linknya, kita enter. Ya. Sorry. Ini mah udah tinggal gini doang. Nah, ini ya, tinggal kita gini doang. Sorry, berarti nggak bisa pakai itu ya. Itu cuma bisanya pakai dengan kata kunci kita udah terindeks atau belum. Tapi kalau misalnya ngecek artikelnya udah ada apa belum di Google, terindeks apa enggak, caranya udah tinggal paste URL-nya aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Abel Pramudia. Mas Tito mungkin bisa dijelaskan bagaimana mengatasi key phrase atau keyword yang mengandung stop word. Terima kasih. Stop word. Mungkin ada istilah lain nggak selain stop word? Kak Abel, apakah Kak Abel masih ada? Jujur saya nggak pernah pakai istilah stop word. Sambil Kak Abel mungkin nulis. Next-nya dari Kak Rifki Adiaksa, Yoast SEO kan memiliki banyak sekali add-on. Nah, seberapa penting kita untuk membeli Yoast SEO Premium serta penyesuaian kebutuhan add-on dari Yoast SEO itu sendiri? Oh ya, benar banget. Yoast itu baik add-on ya, Yoast Premium. Cuma Yoast Premium, teman-teman, Yoast Premium itu kelebihannya adalah kita bisa memberikan kata kunci lebih dari satu. Jadi turunan kata kuncinya itu bisa lebih banyak. Jadi bisa lebih membidik kata kunci yang banyak juga. Nah, saran saya untuk teman-teman yang misalnya, kan dia harganya lumayan ya, 1 juta untuk satu website ya, satu website. Nah, itu teman-teman harus punya website yang serius dulu ya. Artinya benar-benar website itu benar-benar mau teman-teman mainkan secara masif kata kuncinya, rajin update, dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman sudah beli itu dan misalnya nggak kepake, itu nggak bisa langsung sembarangan dipindahin gitu aja gitu. Atau misalnya kayak teman-teman, udah nambah lagi untuk website yang lain gitu, nambah lagi. Jadi dia satu SEO Premium itu hanya untuk satu domain. Jadi bedanya di situ, dia bisa memilih kata kunci kayak tadi saya kan satu tuh ya. Nah dia bisa lebih dari satu, sekitar 5 related keywords. Jadi penting atau enggaknya itu tergantung kebutuhan dari tergantung orang kebutuhan. yang pakai ya? Kalau misalnya kata kunci yang kita ingin kuasai emang sulit, ya pakai Premium. Itu kalau gampang ya nggak usah ya. Nggak usah pakai Premium, sayang aja. Pertanyaan selanjutnya dari dan ini udah dari Kak Abel. The focus keyword content is stop word. This may or may not be wise. Kayak gitu. The focus keyword contains a stop word. This may or may not be wise depending on the circumstances. Kayaknya itu masih belum menjelaskan ya stop word itu apa. Mungkin ada contohnya Mas Kak Abel. Kita lanjutin dulu aja Mas Tito pertanyaannya. Atau lagi masih mencerna nih stop? I don't know. Nggak pernah pakai. Oke. Dari Kak Danang Rahadi, berapa lama biasanya SEO ini bisa berdampak ke traffic? Bagaimana dampak? Berapa lama? Sorry. Sorry, berapa lama? SEO ini berdampak ke traffic? Nah, pertanyaan bagus. SEO itu sebenarnya tergantung dari teman-teman mau mengupgrade kata kunci apa. Emang di kata kunci apa. Kalau misalnya teman-teman dalam waktu target gitu ya, maksudnya di perusahaan teman-teman gitu ya, menguasai kata kunci apa gitu ya, yang susah. Nah, tergantung juga. Kalau misalnya teman-teman siap dengan harus page one Google semua kata kunci yang disediakan perusahaan, ya silakan monggo gitu. Tapi saran saya sebelum teman-teman menjanjikan itu, di riset dulu kata kuncinya ya. Jangan langsung, oh iya bisa segala macam. Terus begitu akhirnya teman-teman berjuang, wah ternyata pemainnya udah gede-gede semua. Apalagi teman-teman yang jualan produk, sekarang saingannya kan marketplace ya. Jadi ibarat kata itu udah susah banget untuk teman-teman menguasai kata kunci yang sifatnya jual nama produk apa gitu ya. Kecuali teman-teman ditambah daerah itu masih kemungkinan gitu. Tapi kalau cuma jual apa, biasanya isinya udah marketplace semua tuh. Nah teman-teman berjuang melawan marketplace, itu kan pasti susah banget ya. Mereka udah punya traffic jutaan, teman-teman bisa lihat juga di Alexa dan sebagainya websitenya. Nah artinya teman-teman itu bisa milih kata kunci yang lain. Gitu. Itu Kak. Tadi siapa yang nanya? Berapa lama sih? Danang. Bisa terukur ya. Kemudian dari Kak Dance Easy, selamat malam Kak, mau tanya dong, apa bedanya external link dengan outbound link? Sama Sama Kak Dance Easy. Iya, sama.
Tadi aku cari nih stop word itu apa. Stop word itu adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Itu Mas Tito. Tapi masih nyambung nggak itu sama pertanyaannya Kak Abel itu? Kata Kurang ya? kurang. Itu artikel bahasa Inggris kali ya. Aduh, tapi nggak pernah pakai, jujur deh nggak pernah pakai Oke, oke. istilah stop word. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Albert A. Yowas kan belum support bahasa Indonesia. Seberapa efektif pakai Yowas Premium untuk SEO? Untuk di bagian ini apa namanya yang tadi SEO analisis, tapi bukan di bagian read. Bentar, kita share screen aja ya. Soalnya benar-benar nih Boleh. yang bagus. Untuk di bagian ini teman-teman, readability. Nah ini ya, readability analisis ini emang nggak bisa ya. Ini udah pasti merah, artikel kita kan bahasa Indonesia ya. Nah ini untuk artikel bahasa Inggris. Cuma di bagian ini ya kita cukup bagus ya. Menurut saya ini udah cukup, kita terbantu banget. Jadi yang gak enaknya cuma di sini aja gitu. Cuma kalau teman-teman misalnya ingin bidik kata kunci yang artikelnya bahasa Inggris, wah udah kepake banget ya, dua-duanya kepake. Gitu. Tadi lanjutannya Mas Tito, apakah dia bisa mengenali kata turunan bahasa Indonesia? Kata turunan bahasa Indonesia. Yowas Kata Premium itu. turunan bahasa Indonesia. Oke, kalau misalnya itu kan kita ngebidiknya di tag ya, apalagi kita kan juga bisa kalau di related keywords itu, nah kita kasih turunannya ya. Sebenarnya kan ini kan, ya teman-teman bisa lihat yang free ini kan seperti ini ya, kita kata kunci. Nah, kalau yang premium, kita lihat aja nih. Nah, gitu. Jadi langsung, aduh, lag ya. Sorry. Oke, jadi yang premium itu dia bisa ada turunan kata kuncinya, dan itu efektif juga ya, artinya dia bisa memilih kata kunci yang lebih dari satu seperti ini gitu ya. Cuma sebenarnya ini kita juga bisa ngakalin nih untuk yang teman-teman yang masih free ya. Nah, mainannya di mana? Nah, kita ada layanan ini. Ya, tag inilah yang kita maksimalin juga ya. Artinya ini bisa digunakan untuk yang muncul-muncul di keywordtool.io nih kita masukin di teksnya ini gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak semuanya juga, cuma 5 aja. Kalau saya itu paling gampang adalah, cara saya adalah teksnya ini ya udah turunan dari judul aja gitu ya, karena memang kita mau bidiknya judul ini. Nah kalau saya mau bidik judul yang lain ya udah saya tinggal buat konten yang lain juga gitu ya, beli artikel lagi. Oke, kemudian ada nanya juga nih Mas Tito mengenai Yowas SEO lagi. Apakah Yowas SEO ada di Blogger atau cuman ada di WordPress, Mas? Blogger jujur saya kurang tahu, tapi nggak ada. Blogger nggak ada. Ada tuh waktu itu ada juga di Joomla ya, tapi Joomla itu makanya bukan di SEO, ada gitu apa, tapi beda. Oke. Kemudian dari Kak Masoda, Mas Tito, saya mau tanya apakah Canva yang dipakai tadi oleh Mas Tito berbayar? Lalu ada pertanyaan keduanya, bagaimana agar kita tahu bahwa SEO itu ada update-nya gitu? Kalau misalnya ini udah nggak berlaku lagi, udah old style gitu. Oh iya, oke. Canva itu tadi gratis, gratis. Jadi Canva-nya nggak berbayar, tools gratis bisa dipakai. Kecuali ada beberapa konten dari Canva yang tulisannya ada pro-nya. Nah, kalau ada pro-nya atau biasanya ada apa watermark Canva seperti itu biasanya kita harus bayar ya untuk download tuh, untuk bisa di-download kita harus bayar dulu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tadi apa? Bagaimana cara kita tahu bahwa SEO itu apa sih kayak peraturan SEO itu udah updated gitu loh, Mas Tito, bukan yang Oke. Ya, harus ditunjukin. Nih. Jadi USEO itu kan kita bisa masuk lewat plugins ini ya teman-teman ya. Kita lewat plugins, kita bisa lihat. Nah, ini kan, ini kita update. Nah, ini pasti ada perubahan gitu ya, terus ada misalnya ini tambahan, analisis tambahan. Jadi seperti ini. Nah, cuma kalau misalnya algoritma Google yang misalnya Google menyatakan kita rubah algoritma lagi, sebenarnya udah tinggal standby aja ya, standby di berita aja ya, berita Google ya. Teman-teman saya saranin untuk misalnya berita-berita seperti itu bisa lewat platform apa sih, Tech in Asia juga cukup update lah dia tentang digital gitu ya. Blog Dewa Web juga cukup update ya. Update.
SEO Halo, kan, Ame. kalau itu lengkap banget, dia juga banyak baca tuh dari DOF, bagus-bagus. Nah, Terima oke, kasih, Mas Tito. gitu. Udah tinggal stay tune aja, terus melek selalu dunia digital gitu ya, terus selalu. Ya yang penting punya komunitas sih, kalau dari komunitas itu cepet banget ya ganti algoritma ya. Terakhir tuh yang pembicaraan terbaru, Instagram juga udah ganti algoritma gitu, jadi nggak ada related post. Ya udah, gitu aja kalau di komunitas kan seperti itu. Jadi hashtagnya harus beda lagi. Itu Oke. enaknya komunitas ya. Iya, lebih enak kalau komunitas kan ada ya, mungkin ada yang master-masternya juga atau suhu-suhunya, jadi kayak bisa langsung tanya ke mereka gitu. Yes. Kemudian mungkin ini 3 pertanyaan terakhir ya Mas Tito Oke. untuk sesi Q&A malam ini. Jadi maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak kepilih, mungkin nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke Instagram Mas Tito. Ya, atau tadi nomor teleponnya Mas Tito udah paparin tuh dari nomor telepon Mas Tito. Oke, jangan mau telepon CS jangan. Em, Kemudian pertanyaan dari bagi teman-teman yang menanyakan mengenai bagaimana cara membidik kata kunci Spy Page One, itu ada di webinar sebelumnya berarti ya Mas Tito ya? Udah ada. Kemarin udah dibahas, jadi aku nggak pilih ya yang nanya mengenai cara memilih keyword dan lain-lain seperti itu. Ini dari sama sudah lagi nih, Mas Tito. Kalau kita punya gambar mau dipakai dalam 2 artikel, dibedakan dengan diberikan watermark kunci artikel, itu dianggap spam nggak ya, Mas Tito? Dianggap spam atau enggak dengan gambar yang sama maksudnya. Dengan ya, dengan yang gambar sama, dengan gambar yang sama. Oh iya, jadi gini, Google itu menilai kita copy paste atau enggak itu enggak hanya dalam hal tulisannya, yaitu dalam hal konten. Nah, konten kita pun misalnya gini, waktu itu saya ingat banget ada pertanyaan bagus. Mas, saya punya satu artikel. Nah, satu artikel saya itu mau saya gunakan untuk beberapa kata kunci, jadi saya udah artikel yang sama, foto yang sama, saya gunakan, ya udah judulnya beda, nembak kata kuncinya beda gitu ya. Itu bisa atau enggak gitu ya. Toh dari website saya juga gitu ya. Jadi dalam tanda kutip menurut dia itu nggak kehitung plagiarism. Nah, teman-teman harus tahu plagiarism versi Google itu nggak hanya dalam hal antar website ya, antar hosting dan lain sebagainya, tapi lebih juga konten ini sudah terindeks nih, kan susunannya kan udah jelas banget, algoritma Google udah ngebaca susunannya seperti ini. Nah, terus ada konten baru, walaupun dari website yang sama, tapi kalau susunannya sama persis, ya itu jatuhnya plagiarism ya, gitu. Maksudnya, walaupun dari website kita juga, gitu ya udah, gitu. Udah kena copy paste juga websitenya gitu. Jadi sebaiknya setiap artikel itu ada keunikannya dan jangan ikut-ikutan dari artikel yang pernah kita Pasti, buat sebelumnya. pasti. Spinner teksnya juga kan sebenarnya udah diputer-puter kan, kata-katanya kan sebenarnya maksudnya itu kan, supaya tidak apa sama persis. Lagi ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Kak Wilma ini ada 4, tapi mungkin aku cuma bacain nomor 1 sama 2. Oke. Pertama, ada rekomendasi plugin WordPress untuk internal link nggak, Mas Tito? Kemudian, nomor 3, seberapa pengaruh memasukkan tag terhadap SEO? Apakah harus diindeks tag-nya? Oke, satu-satu dulu ya tadi internal link ya, plugin internal link. Plugin WordPress untuk internal link. Plugin WordPress untuk internal link. Plugin WordPress untuk internal link. Enggak, internal link udah tinggal dimasukin aja ya sebenarnya. Bahkan kita copy paste artikel pun di web WordPress itu nih. Oke, contoh. Boleh Harus contoh. dicontohin ya. Ya, Yes. teman-teman. Nih, kita buat artikel nih, ya kan? Terus kita kan punya artikel nih. Nah, ini kita mau masukin nih. Kan ini bisa kita merekomendasikan kan artikel kita gitu kan. Nah, enter nih di paste aja gitu ya. Dan ini bisa ada ini kok ini teman-teman. Di sini bentar, udah beda. Ini ada artikel ya sebentar. Forget, saya lupa letaknya di mana. Common blocks, saya lupa ya. Bukan. Nah ini ya let post. Ini kan juga bisa kita memberikan kayak gini-gini nih nanti ya. Nah ini kan apa internal link juga kan. Jadi sebenarnya nggak butuh plugin ya, nggak butuh plugin gitu. Jadi nggak perlu ada plugin ya sebenarnya.
sebenarnya awalnya bisa loh, saya masih penasaran kenapa nggak muncul ya. Biasanya enter gitu dia udah muncul sama gambar-gambarnya gitu. Mungkin lagi error kali Mas Tito. Penasaran jadi. Oh, Itu enggak bisa. juga ya. Enggak, ini harus kontrol K. Oke. Oke. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya dari Kak Wilma itu, seberapa pengaruh memasukkan tag terhadap SEO? Paruh Apakah sekali. Itu kayak kita di Instagram tuh ada hashtag. Nah, kalau ini adalah, jadi gini, orang itu kan mencari sebuah artikel di Google itu kan nggak persis banget kayak judul kita gitu kan. Nah, artinya ada yang pakai judulnya beda-beda atau sorry, nyarinya itu beda-beda dengan versinya mereka gitu. Oh iya bener nggak bisa sekarang. Oke. Nah, artinya ya udah saran saya untuk yang bisa sih, harus masih masih penasaran? masih penasaran. Sorry banget. Nggak apa-apa, Mas Tito. Oke. Jadi lupa tadi nanya apa tentang Seberapa pengaruh tag terhadap SEO? Apakah nih harus diindeks tagnya? kita ke teks ya, tag ya. Tagnya. Nih. Nah ini nih kan ada orang-orang tuh yang nyari sebenarnya nggak sama persis kayak judul kita nih. Nih. Nah ini penting banget ya dengan dia kan nyari ini apa kita tuh bisa ada di page one tuh kadang juga hanya karena ini ya, karena kita mencantumkan kata apa ya tag tambahan gitu di artikel tersebut. Bahkan di postingannya pun ini kan nih ada teksnya juga kan yang apa namanya yang juga muncul gitu ditampilin gitu kan. Nih, nah ini ngaruh juga nih teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nyari teks cara nguruk tanah gitu kan. Nah, muncul juga nih gitu artikel kita dan sebagainya. Kalau lebih seperti itu ini penting banget menurut saya sih. Kecuali ada aliran yang tanpa tag itu bisa page one ya silahkan ya. Menurut saya tag itu fungsinya untuk memperlebar sayap kata kunci kita. Semoga terjawab ya, Kak Wilma. Nah, pertanyaan terakhir. Terakhir. Okay. Terakhir. Aduh. Mas Tito, mau tanya dong, apakah sudah terlambat untuk membuka website jika secara SEO kita sudah kalah dengan marketplace? Tidak ada kata terlambat tuh itu. Ini kata-kata motivasi banget ya. Sebenarnya enggak juga teman-teman. Artinya gini, kalau misalnya memang kita agak berat melawan marketplace dengan kata kunci produknya, ya udah kita bersahabat aja dengan marketplace ya. Nah, kabar baiknya adalah di bagian deskripsi dari marketplace itu kan bisa ada link website. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Bahkan sekarang saya juga di marketplace nyantumin website saya supaya apa? Supaya memang itu bagian dari branding ya. Supaya orang melihat bahwa oh ternyata ini nggak hanya sekedar jual produk di marketplace aja gitu, tapi ada websitenya yang dalam tanda kutip ya kita jadi lebih profesional juga ya di marketplace gitu. Apalagi sekarang marketplace saingannya kan gila banget ya gitu. Nah, Parah. artinya supaya kita bisa bersaing apa ya udah tinggal tunjukin aja profesionalitasnya kita gitu dalam hal menjual sebuah produk. Nah, profesionalitasnya dalam hal ini bisa kita cantumin website kita gitu ya. Dan itu pasti kita berbeda dengan penjual lainnya tanpa website ya. Dan di deskripsi itu website-nya udah bisa diklik loh teman-teman. Jadi sebenarnya menurut saya Tokopedia itu sudah membuka peluang gitu ya untuk teman-teman membranding website teman-teman juga di dalam deskripsi Tokopedia. Marketplace. Tahuan deh. Oke, semoga terjawab ya tadi Anonymous tadi. Jadi nggak terlambat ya, Kak, kalau mau buka. Coba langsung dulu. Harga ini. Langsung hari ini. Oke, makasih Mas Tito udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari sama-sama hari ini. Maaf apabila pertanyaan teman-teman ada yang belum sempat kejawab. Nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke Mas Tito. Spam aja DM-nya di @tito.co.id. Boleh sekali. Teman-teman ini aku launch polling ya, jadi aku minta tolong teman-teman isi supaya aku dan Mas Tito juga tahu nih apakah teman-teman merasa senang dengan webinar hari ini atau misalkan mau topik apa nanti juga kita sebisa mungkin akan hadirkan untuk teman-teman. Coba tahu mau Mas Tito lagi kan bisa ya Mas. Amin. Amin. Oke. Ini teman-teman, jadi Dewa Web sedang ada promo nih teman-teman. Jadi dengan teman-teman menggunakan kode promo new normal,
teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25%, dan ini recurring ya teman-teman. Jadi setiap tahunnya tagihan kalian terpotong 25%. Nah, bagi kalian yang sudah punya hosting ternyata dan mau pindah ke provider lain, yaitu Dewa Web, kalian bisa mendapatkan extra cashback lagi sebesar 30%. Di semua paket hosting Dewa Web itu sudah free domain dan juga SSL. Jadi kalian tinggal menggunakan kode promo new normal. Kemudian, ini merupakan paket-paket hosting ada di Dewa Web, mulai dari Scout, Hunter, Warrior, Guardian, dan sampai dedicated cloud server. Nah, bagi kamu yang baru belajar banget cara buat website, kamu bisa mulai dari paket Scout. Kemudian bagi kamu yang udah mulai berjualan, itu bisa dari paket Warrior. Kita, di semua paket hosting kita yang tersedia sekarang, yang tersedia di Dewa Web, itu semuanya memiliki fitur-fitur yang ada di layar ini ya teman-teman. Jadi ada free lifetime domain, free migration service, free premium WordPress templates, dan yang paling penting kita sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana itu merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Itu jadi di audit ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan ISO 27001 ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi Dewa Web. Nah, kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra-Fast NVMe SSD, di mana ini akan membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Nah, teman-teman, juga perlu diketahui kalau misalkan sekarang itu buat website nggak perlu coding-codingan ya. Jadi, udah ada temanya, template-nya, kalian tinggal isi-isi aja. Bukan gitu, Mas Tito? Cara buat website nggak susah seperti yang kalian bayangkan. banget. Jadi, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai hosting atau domain atau membuat website, tinggal kunjungi dewaweb.com dan hubungi Ninja Support kita, karena Ninja Support kita standby 24 jam, hari apapun, jam berapapun akan tetap diladenin oleh customer service kita, yaitu Ninja Support. Jadi, bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, tinggal hubungi dewaweb.com ya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.